Nah pemirsa, alhamdulillah kali ini kita mau jalan-jalan lagi dan tentunya bersama Ustadz Muslim. Ustadz, agenda kita nih Ustadz di hari ini kemana-mana aja nih Ustadz? Ya, agenda hari ini masih tetap melanjutkan yang kemarin ya. Kita memfollow up perkembangan Ibu Nur Hayati ya. Yang kemarin alhamdulillah sudah kita bawa ke rumah sakit, sudah kita obati. Kemudian makan sudah kita manajemen dengan rumah makan ya. Sekarang kita mau lihat Pak Slamet apakah kesembuhannya sudah membaik atau belum, dan apa yang harus kita ambil karena kan sudah beberapa hari ini ya. Obat sudah bereaksi. Kalau seandainya makin memburuk mungkin bisa kita rujuk ke rumah sakit. Tapi seandainya mungkin sudah membaik, kita lihat perkembangan ke depannya insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga rumah salah seorang warga di Bakaran Batu yang kehidupannya juga prihatin ya. Di Lubuk Pakam ya Ustadz? Di Lubuk Pakam ya, Deli Serdang. Itu juga mau kita lihat keadaannya bagaimana di lapangan. Oh gitu nih. Nah ini menarik nih pemirsanya. Penasaran kan? Untuk itu yuk langsung aja kita tancap. Ayo Dan! Dan jangan kencang-kencang Dan, ngeri Dan. Nah pemirsa, kita sekarang ada di depan kediaman dari Ibu Nur Hayati. Dan di sebelah kita sekarang sudah ada Bapak Kepala Desa nih Pak ya? Ya betul. Insyaallah. Nah, mungkin Pak bisa dikasih gambaran karena berita yang tersebar di mungkin daerah sini katanya dari pihak desa itu tidak ada perhatian atau kurang perhatian. Betul. Mungkin bisa diluruskan nih Pak. Terima kasih Dek. Saya selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Pak Dan Ramil. Ini Pak Dan Ramil ketepatan hari ini ikut. Semalam pun Pak Dan Ramil, kemari Pak Dan Ramil ya. Nah, jadi begini, kronologis ini sebenarnya ini ya saya cerita tentang ibu ini dulu sewaktu masih dia ada suaminya. Ibu ini kan kemari termasuk pendatang dia. Dulu suaminya Pak Wanlian Barus. Tinggal di depan tuh ada rumahnya dijual. Entah berapa lama itu dijual. Ibu ini dulu kita kasih tinggal di namanya Yayasan Al Barokah. Itu yang di Dusun 3. Ketepatan ketuanya pada waktu Pak Haji Najri dan saya sendiri sampai sekarang saya wakil ketua. Di sini kampung ini juga di Dusun 3 Pak. Oh Dusun 3 ya. Itu ada tempat penyantunan anak yatim. Ini dusun? Ini Dusun 1. Itu kepala desanya, kepala dusunnya itu Pak Leman kan gitu. Jadi pada waktu itu ibu itu sudah tinggal di sana dan setelah itu ibu ini dulu karena di sana pun itu namanya tempat anak yatim. Jadi ibu ini kami dulu arahkan ke Pantai Jompo, ada itu di Biji itu ada. Itu di sana sebentar. Balik lagi lah ibu itu kemari dan ibu itu tinggal di KUD. Sampai meninggallah bapak itu. Kan gitu. Dan waktu bapak itu hidup pun seringnya bapak itu sama saya. Kalau minta tolong ya wajar namanya keluarga. Kan gitu. Jadi berlanjut sampai sekarang inilah ibu itu sebenarnya masih tinggal di situ. Kan gitu. Jadi ibu itu pergilah ke Serdang Bedage itu tempat familinya. Setelah dari sana pulang itu terus dulu tinggal di sini. Itulah makanya saya terkejut. Ada kabar-kabar bahwasanya saya kurang perhatian. Kan gitu kan. Tapi yang sebenarnya lingkungan sini pun memperhatikan loh. Di sini ada pengajian-pengajian. Siapa semalam itu yang ikut rombongan siari ya? Itu pun sering juga ngasih kemari gitu loh Mas. Kan gitu. Jadi yang namanya desa kalau seperti saya kan nggak mungkin diperhatikan satu ini aja. Saya kan banyak. Betul Pak. Kan gitu. Jadi ya cukuplah. Ya semampu saya kasih untuk ibu ini. Dan tadi dengar itu anaknya Imam. Mana Mam? Sini Mam. Sini Mam. Sini. Biar masuk TV sini. Sini Mam. Yuk sini. Mam. Sini masuk TV.
Oh nggak mau. Nah ini jujur mam. Nah, kalau jumpa Pak Kades tak kasih uang nggak mam sering mam? Dikasih dengar kan. Iya, iya. Bukan kita nggak perhatian gitu. Tapi ada berita-berita yang seperti itu ya. Itu saya serahkan saja sama yang kuasa. Iya. Nah, Ini kita terus mudah-mudahan berbuat, yang Pak, buat berita ya kan? seperti itu dengar kita jumpa seperti ini. Iya. Saya tidak akan menyalahkan, itu hak mereka. Iya. Tapi yang jelas, mas-mas, bapak-bapak di sini sekarang sudah tahu kan, sudah mendengar. Dan hari ini juga kalau ibu itu mau saya pindahkan juga ke sana. Tapi ibu ini tetap bertahan di sini. Iya, lebih nyaman Kan kan. lebih nyaman Iya, katanya. menurut Makanya dia. saya kasih tahu sama ibu ini tadi. Seandainya pun nggak nyaman kemarin di sini, Bu, kasih tahu saya biar saya pindahkan ke sana gitu. Pak kalau boleh tahu ini lahannya punya desa? Lahan ini punya desa tapi bukan desa kita. Karena sebelum saya kepala desa ini sudah ada dan saya tanya dulu ini punya 3 desa katanya. Itu desa Tanjung Siporkis, yang 2 lagi saya kurang paham. Itu kalau umpamanya masnya mau nanya tentang masalah KUD ini hubungi yang namanya kepala desa Tanjung Siporkis. Karena bapaknya itu dulu kepala desanya pengurus koperasi ini, KUD ini gitu loh. Nah, jadi waktu macam tambal ban itu pinjam pakai. Oh gitu ya. Saya tahu. Bapak ini juga gitu juga di sini pinjam pakai saya tahu. Ya, artinya Gitu. kalau kita bangun di sini ataupun Kita renovasi lah tinggal di sini, sedikit renovasi. kita ini kan. Ya, enggak masalah. Mungkin ya. Tapi gitu juga berkoordinasi dengan sana. Iya, Tapi saya rasa kalau direnovasi selagi ini belum dipakai, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau nanti dipakai ya kita nggak tahu. Iyalah, Kan itu hak begitu. desa ya Pak ya. Iya, Iya. begitu loh. Masya Allah. Pertama Pak, kita mengucapkan terima kasih nih Pak. Iya, Ya kan? Mas ya. Kita kan dari Salam TV dan Radio Risalah. Kebetulan ibu ini fans kita di radio. Oh, iya, iya. Nah, beberapa bulan ini nggak ada, biasanya aktif. Ya, ya. Bapaknya mungkin kena ninggal suami ya kan. Ya, ya, Kemudian ekonomi juga agak ini memprihatinkan. ya. Jadi nggak ada komunikasi lagi. Ya. Kemudian ketika kita tanya kemana ibu fans kita, Ya. ada yang melaporkan bahwasanya ibu itu dalam keadaan ekonomi yang inilah dan keadaan sakit. Oh, Nah itu makanya kita kumpulkan donasi ya, ya. untuk membantu fans kita lah salah satunya. Jadi terima kasih Mas. Ya, Jadi sebenarnya ya saya pun terkejut juga. Selama ini ibu itu tinggal di situ. Di depan, anaknya ya? di depan, anaknya pun sering jumpa saya, tahu-tahu menghilang. Kok ada balik lagi sudah di sini ada berita seperti ini, gitu loh. Iya, iya, iyalah. Jadi saya ya hak masing-masing yang mau berbicara, Ya. monggo saja. Tapi kalau Allah itu kan maha tahu itu semua. Saya serahkan sama yang punya hidup Mas. Iya, iya. Kita hidup ini hanya sementara ya kan. Kita yang iya berbuat lah Pak ya. Iya, yang penting kita berbuat, jangan hitung-hitung. Iya. Yang lebih tahu ya Allah, ya kan? Apalagi kita Muslim, kan gitu kan? Kita berbuat kalau bisa kita ngasih tangan kanan, tangan kiri jangan nampak. Kan Iya. begitu. Itu aja prinsip saya. Ya, Iyalah. terima kasih Pak atas Ya. klarifikasinya. Iya. Ternyata berita-berita mereng itu nggak benar itu Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya terima kasih Masnya sudah sampai di sini. Iya. Pas ke depan kami pun dari sini, ini Pak Dan Ramil. Ya. Mungkin ada mau tambahkan Pak Dan Ramil? Cukup. Nah, ini Pak Dan Ramil kita. Nah, coba karena ibu ini, Pak, tolong Pak, kawani saya kemari. Semalam Pak Dan Ramil udah nyerahkan juga bantuan kemari. Oh, alhamdulillah. Ya. Kita tadi saya lihat tadi ada bawa lagi nih Pak ya. Alah, sekedar Mas, sekedar. Ya, itulah kemampuan kita, kan gitu. Ya, mungkin ke depannya kan nanti ada lagi kan gitu. Nah, amin ya Bu ya. Nah, itu. Oke, pemirsa kita sudah sampai di kediaman Bu Nurhayati. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Izin duduk Bu ya. Oh, Mam. Sehat Bang Mam. Buka lah. Nah, udah buka ini ya. Bu berarti apa ini? Alhamdulillah udah agak membaik berarti ya?
Jadi harus semangat lah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Karena kalau nggak baik ibadahnya juga nggak baik Ustaz. Iya, iya. Sholat sambil tidur nggak enak, sholat sambil duduk nggak enak. Kalau berdiri nggak bisa. Apanya? Obatnya masih terus diminum? Iya, kemarin dibeliin sama Abu Ahmad udah habis kan, dibeliin Abu Ahmad itu tadi. Terus apanya? Apa sekarang yang keluhan mesian? Mata masih hitam putih? Iya, Oh. mata isi hitam putih. Tapi kami kelihatan ada orang. Gitu. Kelihatan ada orang tapi bayangan aja gitu, nggak tahu siapa, nggak tahu. Tapi kalau apa suara aja lah gitu. Kalau jarak dekat kelihatan. Enggak. Kalau mau makan misalnya nampak nasi. Makan disulangi sama Bang Umam. Apa-apa diambilkan lah Ustaz. Apa-apa diambilin. Gitu. Mau apa-apa bilang lah sama dia. Mama mau ini nak, mama mau ini gitu. Kalau jalan-jalan udah bisa berapa langkah, Bu? Jalan-jalan tadi ke sumur latihan mau digendong sama Bang Umam nggak mau Ibu. Mama ayo awak gendong jangan mama biar ini aja jalan. Latihan. Ini nurutin batu itu. Oh, batu yang disusun. Ini batu yang udah di semen itu kan. Batu yang semen. Nurut gitu pelan-pelan mandi gitu. Ya Bu, mudah-mudahan cepat sembuh kan. Amin. Kita lihatnya Ibu udah bisa buka mata, bisa duduk kan. Iya. Agak lega lah kita lihat. Harus kuat lah, harus semangat lah pokoknya. Iya Bu. Iya. Dan jangan dipikirkan lagi. Ya misalnya memikirkan bapak yang udah meninggal, ya nggak apa-apa tapi doakan aja kan. Kalau itu sih alhamdulillah nggak lagi doain juga. Iyalah. Apa ya? Sekarang makannya udah normal kan? 3 hari sekali? Alhamdulillah. Dikasih dari depan kan? Iya. Yang kemarin kita suruh. Cuma belum berapa selera Ustaz. Karena Iyalah. mungkin belum terbiasa kan. Ya paling makannya tadi pagi makan udah kenyang. Tadi pagi nggak kata adik jangan kenyang-kenyang kali Kak gitu ya. Udah itu aja. Udah nanti sore nggak makan, siang pun nggak makan lagi. Kata siapa? Kata adik? Adik tadi Ibu. barusan pulang. Di mana rumahnya? Di 50 Ustaz. Oh, jauh. Ya Bu Marha ini yang sering masuk ke radio. Radio. Iya. Iyalah. Anak juga tadi pulang, besok kemari lagi. Yang di Bedagi? Iya. Kenapa nggak tinggal Bedagi aja, Bu? Di Bedagi nggak ada rumah sewa Ustaz, nyari-nyari nggak ada, adanya di Keramat Asem, jauh kali. Jadi udah gitu rumahnya rumah lantai, pakunya nyongol-nongol. Ibu kan ngesot kalau apa kan nanti mama nanti kena ini luka semua mak katanya. Mama kan ngesot mak gitu, ngesot udah gitu nanti kalau mama jalan juga kesandung nanti katanya. Udah lama nggak usah mak gitu. Tapi kalau rumahnya batu nggak apa-apa katanya, nanti abang cari rumah batu, nanti kalau rumah batu kita pindah ke sana ya mak. Iya. Oh, berarti udah ada rencana mau pindah lagi, Bu? Nggak ada, ibu nggak ada. Enggak ada. Enggak nyaman. Enggak nyaman di sini. Nggak nyaman. Ibu udah nggak mau denger musik-musik, nggak mau. Udah resah kayaknya denger-denger kayak gitu, udah resah. Udah ibu di sini tenang Ustaz. Ibu di sini tenang. Jadi cuman kalau malam nih gelap pakai lampu. Ya itulah kan permintaan ibu. Kalaupun nggak dibangun rumah sebelah nggak apa-apa Ustaz. Ini aja udah kami berdua kan. Cuman minta tolong masukin lampu itu aja. Minta tolong masukin lampu. Kalau nggak dibangun sebelah itu nggak apa-apa Ustadz. Ini ibu udah amat sangat bersyukur. Ya. Ada kawan kita yang sunah dari Tembung kemarin datang ke sini. Dia bilang ibu ini kalau dipinjemi rumah gedong pasti ibu nggak mau. Saya nggak mau. Yalah, mudah-mudahan bisa istiqomah terus Bu, ya kan? Amin, Ibadah ya Allah. itu yang paling perlu. Itulah yang ibu cari dari dulu Ustadz. Iya, Tapi dapatnya baru 6 tahun Ustadz. Ya alhamdulillah Bu. Kenapa nggak dari dulu itu? Kadang-kadang ibu di situ yang kadang-kadang ya Allah malam ibu bangun. Kenapa nggak dari dulu dapat ini gitu? Kenapa baru sekarang? Ya. Baru 6 tahun ibu dulu nggak pernah ngaji, nggak bisa Ustadz. Ibu nggak ngaji, nggak sekolah. Ibu taunya ngaji dari Ustadz Abror Ustadz. Ya. Dari dia ibu tahu ngaji, tahu nyambung ayat itu. Dari dia Ustadz. Ibu nggak tahu ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah. Ya, makasih banyak Bu ini. Mudah-mudahan coba nanti kita cepat follow up untuk listrik sama nyemen mungkin sama nutup-nutup yang inilah. Iya. Ya kan kita ini kan sedikit. Itu aja mungkin kami pamit Bu ya. Iya Ustadz. Ya Bu. Bang Umam, jangan kemana-mana ya. Salam Ustadz selamat lah nak. Ah
pemirsa, alhamdulillah tadi sudah kita tinjau bagaimana keadaan dari kediaman Ibu Nurhayati. Ya Ustaz ya, tujuan kita yang kedua nih Ustaz. Nah sekarang kita nih mau gerak lagi nih katanya nih Ustaz. Kemana nih? Ya ini sama juga ya, kita tempat salah seorang warga di desanya lah. Namanya Bapak Abdul Wahab. Juga dia sudah tua, butuh perhatian dan sebagainya. Ini tadi nih Ustaz ya. Dan akan kita saksikan lah bersama-sama kayak mana keadaannya. Nah itu pemirsa nih kira-kira jarak dari kediaman Bu Nurhayati ke kediaman Bapak Abdul Wahab tadi ya. Nah, kira-kira kurang lebih 40 menit Ustaz ya? Iya. 40 menitan lah. Untuk itu yuk langsung aja sambil kita lihat pemandangan jalan. Ayo Dan, pelan Dan. Kita sudah di desa Sidorip nih. Sidorip. Oh, dan sebelum kita ke rumah Bapak Abdul Wahab tadi Ustaz ya. Nah, kita mau belanja dulu nih Ustaz. Oke. Untuk bawa sembako, buah tangan lah istilahnya gitu Ustaz ya. Yuk kita belanja yuk. Ustaz. Oke pemirsa, kita sudah sampai di kediaman Pak Abdul Wahab. Kita mampir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek, satu ya? Satu saya tuh. Oh, harus dua lah. Iya, ya. Atau di sini tahun berapa kemari? 68. Dari mana salah tuh? Bandar Labuan, Tanjung Merawa. Oh, Bandar Labuan. Dekatnya. Tanjung Merawa. Belah, Terus atau dulu waktu apa? Ngelewati masa apa aja? Jepang, Belanda, Jepang. sama PKI. Belanda, Jepang. Kayak mana dulu pengalaman atau di waktu Jepang, Pernah perang gitu kayak. Ikut apa loh? Jaga malam sama orang tua. Iya. Pakai cuma bambu. Senjatanya? Cuma bambu. Oh. Tok, kami ada oleh-oleh sedikit nih tuh, enggak tuh sekeluarga. Iya, kita bawa itu tuh ada beras untuk dimasak kan? Ada telur. Mudah-mudahan bisa untuk makin semangat ibadahnya ya kan? Amin. Alhamdulillah.
rezeki kita iman. Amin. Amin. Ya kan, Les? Iya. Ah. Panjang umur tapi kalau saya sehat loh. Susah. Panjang umur. Saya sehat. Umur sehat. Iya. Ada. Udah. Berapa orang habis? Apa? 7 orang. Nah ini. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk oleh-oleh itu Ya. sehat. Bismillah. Alhamdulillah. Ajakullahu. Barakallahu ta'ala. Dah. Kasih nasihat lah untuk kami tuh yang muda-muda. Nasan mai lah buat. Lah tu ada pengalaman. Ada tu teh ingatan. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Pahit-pahitnya Pahit-pahitnya dulu, dulu. apa Payah-payah dulu. Zaman-zaman kecil lah. Dan sekolah dulu. Kalau kami dulu enggak pakai sepatu. Kalau enggak sepatu, tapi bukunya tas sumpit, Tersempit. pandan. Itulah sekolah. Sekarang enak kali kan, Iya. pakai motor. Pakai kereta pun kencang-kencang Kereta. sekarang. Waduh. Kalau dulu enggak ada lah. jalan gitu ya. Berarti kok dulu ngaji di mana? Ngaji ke rumah-rumah. Ke rumah, Ngaji Quran. Quran, Pakai rotan lah ya. kerotan, minyak, pakai minyak lampuan, Kayaknya lampu ya kan. melampu kaleng. Dulu itulah bawa lampu, minyak lampu kan, minyak ngaji, lampu kaleng lah. Ya, ya. Malam ke rumah udah kami tarawih pun pakai lampu apa ya? Lampu kaleng tarawih masjid angkat Ya. aja Mas. Mudah-mudahan sakitnya ini Ada Ya. apa-apa makanan ini. jadi penghapus dosa Ya, doh Mas, ya ya. kan. Ya. Angkat derajat di surga ya kan. Tolong tanggung ngeri. Ya, so kita sabar kan. Iya. Ya, diperbanyak ibadah itu ya. Iya. Karena nggak tahu entah kami dulu pula yang Ya, mana ya, tahu kan, Dok? orang ucapnya itu jatuh Kullu nafsin za'iqatul maut. ucapnya itu mati Iya, betul. membuat tentuan. Nah, itu makin kita takut. Makin kita sedia sekarang, sedia sekarang. Tak kapan tak nanti. Iya. Sebagai mati ini macam-macam. Hmm. Orang jatuh, terjadi macam-macam lah. Jadi itulah mereka ilmu batin kita pelajari. Ya mudah-mudahan lah mati kita husnul khotimah ya kan tuh. Ya. Pas lagi Jadi ilmu batin beribadah. kita sediakan lah. Jangan lupa kepada Tuhan. Kepada Allah. Dan tiasa merkabah ya. Ya, amin. Kalau datang pun masa melekat, ya. Macam mana? Iya. Kita cuma lah tak sabar dulu kan. Jadi penghasilan sehari-hari dari sawit ini aja tuh ya. Yang enggak tentu juga. Oh. Nah, ada kadang. Udah ini. Ada juga sawit kelapa sedikit. Kelapa sedikit itu aja lah tuh ya. Itu aja lah. Halo pemirsa, alhamdulillah kita perjalanan kita yang cukup jauh tadi membuahkan ya, pelajaran-pelajaran yang mungkin banyak bisa kita ambil nih Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira apa aja nih Ustadz yang bisa kita ambil? Ya, pertama kita lihat kakek dan nenek ya dengan usia yang sudah 83 dan nenek 80. Tapi mereka bagaimana kemudian masih dalam keadaan mesra nih antara nenek dan kakek di usia yang senja. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwasanya kakek senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan keimanan kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah, mengingatkan kematian, bahwasanya kematian itu sangat mengerikan, bagaimana kita persiapan dalam kehidupan ini, bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang kuat dalam keimanan dan menghadapi cobaan-cobaan. Dan kakek juga dalam keadaan sakit tapi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kadang-kadang kita masih sakit sedikit saja kemudian sudah malas sholat, nggak mau melakukan ibadah dengan mengalaskan kepada sakit. Justru mestinya kita yang sakit ini makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat bahwasanya dengan kesulitan ekonomi tetap juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap saja berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan kita maka terwujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, semoga perjalanan kita ini nggak sia-sia dan tentunya bagi para pemirsa yang nanti mungkin ingin bergabung bersama kami dalam program Catatan Harian Muslim yang ingin berdonasi, silakan nanti bisa didonasi di sini ya. Dan
ini akhir perjalanan kita di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita di episode berikutnya. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pulang kan ya. Makasih banyak nih tuh. Nenek, Bu. Assalamualaikum.